Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu Bapak Ibu peserta kajian Sekolah Bahasa Arab ILC Institute. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dianggap amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semata-mata untuk menuntut ilmu dan saling berbagi ya. Mudah-mudahan diberkati dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama berkirim pahala Al-Fatihah untuk segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Baik, Bapak Ibu, pada malam tadi kita sudah selesai membahas pembahagian yang keenam ya dari pembahagian isim-isim mabni, yaitu isim fi'il. Ya, isim fi'il. Nah, apa itu isim fi'il? Yaitu isim yang mengandung makna fi'il, tapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nah, dia mengandung makna pekerjaan, makna kejadian, nah tapi dia tidak satupun bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nah, misalnya ada kalimat uffin ya, uffin. Kemudian ada amin misalnya. Kemudian ada sohi atau mah ya, atau alaikum, iyyaka. Nah, itu semuanya disebut dengan isim fi'il. Nah, jumlah isim fi'il ini enggak banyak,
sehingga pembahasannya tidak sebanyak isim-isim mabni yang sebelumnya. Nah, jadi cukup hanya sekedar pengetahuan saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sudah bahas juga kemarin bahwa isim fi'il itu secara atau berdasarkan waktunya dibagi kepada 3 jenis ya. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, kemudian ada isim fi'il amar. Nah, jadi isim fi'il itu secara pembahagian sama seperti pembahagian fi'il. Nah, ada yang sudah berlalu, ada yang sedang atau yang akan terjadi, dan ada juga yang mengandung makna perintah. Nah, kemudian berdasarkan sumber pengambilannya, isim fi'il itu ada 3 juga ya. Ada yang disebut dengan isim fi'il murtajal, atau isim fi'il yang asli, ya, yang dari awal sudah digunakan sebagai isim fi'il. Kemudian ada isim fi'il mangkul. Mangkul ini asalnya bukan isim fi'il, tapi setelah dia disusun dengan susunan tertentu, maka dia berubah menjadi isim fi'il. Nah, kemudian yang terakhir isim fi'il yang ma'dul. Nah, ma'dul ya. Ma'dul itu artinya dipalingkan. Nah, jadi isim fi'il yang dirubah dari kalimat atau dari kata lain dengan tujuan untuk mempersingkat ya, atau untuk supaya mudah diucapkan. Nah, itu namanya isim fi'il ma'dul. Dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan ya. Nah, artinya dengan selesainya kita membahas isim fi'il, yaitu jenis yang keenam itu, maka pembahasan isim saya anggap selesai, Bapak Ibu. Jadi materi kita dari awal pertemuan sampai sekarang itu baru bisa menyelesaikan bahasan rincian isim. Ya, tapi nggak masalah, lama asalkan paham, asalkan bisa dihafalkan itu lebih baik daripada cepat, tapi kita nggak memahami gitu ya. Nah, mudah-mudahan usaha kita yang mana yang sering saya ulang ya, yang tugas kita hanya belajar. Adapun pemahaman Allah yang memberi. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan usaha kita Allah membukakan pemahaman terhadap kita untuk membaca teks-teks yang berbahasa Arab ini. Amin. Okay. Amin. Nah, seperti biasa saya akan merutinkan setengah jam pertama ini kita latihan ya. Jadi jam 8 sampai jam setengah 9 kita latihan kalimat pendek saja untuk mereview apa yang sudah pernah kita pelajari dari awal. Nah, di hadapan Bapak Ibu semua ada jumlah pendek dan sederhana. Ya, kira-kira bacaannya apa? Nah, kemudian nanti kalau berkenan, saya pengen masing-masing kita meng-i'rab dengan PHTA atau JFH untuk supaya lebih lancar lagi ya. Jadi kita harus lebih berani ya, Bapak Ibu, supaya terbiasa gitu. Oke. Nah, untuk bacaannya kita keroyok lah ya. Tapi kalau untuk analisisnya kalau bisa masing-masing. Keroyok lagi aja, Ustaz. Okay. Mbak Aini ketawa tuh. Iya, Bu, saya belum siap. Apalagi saya. Oke, nanti kita lihat ya, Bu ya. Nanti kalau memungkinkan masing-masing, tapi kalau enggak kita keroyok lah. Oke. Nah, ini kalimat sederhana. Ini tentang kaum muhajirin dan ansor, ya. Nah, pertama saya pengen nanya Bapak Ibu, kira-kira kalimat ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Diawali dengan kalimat isim. Nah, diawali oleh kalimat isim. Mana isim di sini? Al-muhajirun. Kenapa kita bisa menyebut al-muhajirun ini sebagai isim? Ada alif lam. Nah, Ada alif dia lam. beralif lam. Oke. Kalau sudah kita pastikan dia jumlah ismiyah,
Berarti susunannya tidak akan lebih dari mubtada Khobar. Nah, sekarang kita mulai baca ya. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Al-muhajiruna. Oke, Jiruna. Oke. Humul ladzina. Hum. Hajaru. Ya. Oh, Hum atau humul? humul. Nah, humul. Kenapa diharkati dhammah mimnya? Menunjukkan Harkat takhallus. Nah, harkat takhallus ya. Ya. Asalnya kan hum. Hum ya. Domir jamak ghaib ya. Domir jamak ghaib. Tapi karena kita sambungkan bacaannya dengan alladzina, maka mau nggak mau di sini harus ada harkat takhallus. Harkat takhallus. Ya, karena di sini bertemu dua huruf yang sukun di tengah. Mim dan alif lam. Nah, sehingga mimnya kita harkati dhammah. Nah, kenapa kita milih harkat dhammah, Bapak Ibu? Apa alasannya? Untuk Dimudah. munasabah. Nah, lil munasabah saja ya. Oh iya, munasabah. Karena kebetulan sebelumnya dhammah. Dhammah. Jadi supaya seimbang sesuai bacaannya, maka harkat takhallus yang kita pilih adalah harkat dhammah. Nah, humil ladzina bisa juga, humal ladzina bisa juga. Tapi yang sering digunakan kalau sebelumnya dhammah, harkat takhallusnya juga dhammah. Nah, oke. Humul ladzina Hajaru. Nah, hajaru. Oke, terus Min Min makatin. min Makatin. makatin atau makkata. Makatin. Nah, min makkata. Nah, makkata ya. Kenapa makkata, Bapak Ibu? Isim Oh iya. Nah, karena dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nggak ngaruh min ya berarti Ustaz. Ngaruh, Bu. Ya, ngaruh, Oh tapi iya, isim ghairu munsharif. tanda Iya, jernya. betul. Nah, kita ulang. iya. Rumus dari Isim rumus isim. perubahan isim ghairu munsharif ketika rafa dengan iya. dhammah tanpa tanwin, ketika nasab dan jar dengan Fathah. fathah tanpa tanwin. Nah, itu makanya makkata di sini. Ya. Karena dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif yang dijerkan oleh min. Tanda jernya fathah karena dia Isim. karena dia isim ghairu munsharif tadi. Apa tadi alasannya, Bapak Ibu? Kenapa dia tergolong sebagai isim ghairu munsharif? Isim alam. Isim alam. Isim alam yang menunjukkan mu'annas. Ya, karena dia isim alam yang mengandung atau menunjukkan makna mu'annas. Ya. Nah, dari mana makna mu'annasnya kita dapatkan? Yaitu dengan adanya ta marbutoh di akhirnya. Nah, diingat-ingat lagi, pola dari isim ghairu munsharif itu ada 9 dulu ya. Ada 9 ya. Nah, itu diulang-ulang lagi Bapak Ibu supaya lebih lebih peka ya. Karena itu karena jarang juga orang yang tahu itu. Jadi kalau seandainya kita kuasai, ada 9 pola dan ada 2 syarat umumnya. Nah, kalau kita kuasai itu insya Allah kita menguasai sesuatu yang tidak banyak dikuasai orang. Ya. Oke. Min Makkata ilal Madinati. ilal Madinata atau Madinati? Madinata. Lah itu di sini juga. baru di sini ilal Madinati. Apa bedanya al-Madinati dengan Makkah? Kan sama-sama tempat. Kenapa Makkata jadi isim ghairu munsharif? Sementara al-Madinati bukan. Nah, itu bedanya. Ya, isim ghairu munsharif batal dianggap sebagai ghairu munsharif ketika dia beralif lam atau ketika dia diidhofahkan. Jadi kalau dia beralif lam bukan lagi isim ghairu munsharif. Atau ketika dia diidhofahkan
berarti bukan lagi isim ghairu munsharif. Nah, itu diingat-ingat Bapak Ibu ya. Isim ghairu munsharif syaratnya atau syarat umumnya tidak boleh beralif lam dan tidak boleh idhofah. Nah, jadi karena di sini beralif lam maka al-Madinah bukan ghairu munsharif. Oke, berarti ilal madinati terus Munawwarati. al-munawwarata atau al-munawwaratu. Munawwarati. Kenapa ti Bapak Ibu? Ikutin Madinah ya. Iya, Nah, ikut Madinah. kenapa ngikutin dia? Kenapa Nah, dia nggak bisa menunjukkan- berdiri sendiri? Karena Madinah itu munawwarah. Nah, jadi Apa? munawwarah ini nanti kita akan bahas posisinya sebagai naat ya. Dia sebagai naat atau keterangan sifat dari al-Madinati. Nah, jadi naat itu dia harus mengikuti man'ut. Ya, man'ut itu adalah kata sebelumnya. Nah, itu namanya man'ut. Kalau maktuf mengikuti apa Bapak Ibu? Atau Maktuf alaih. Kalau maktuf mengikuti maktuf alaih. Tapi kalau naat dia mengikuti man'ut. Nah, nanti kita akan bahas rincian naat. Ya, tapi untuk sementara kita ketahui, kita kenal dulu bahwa naat itu adalah keterangan sifat. Ya. Kata yang mengandung keterangan sifat dari kata sebelumnya. Nah, naat itu harus sama i'rabnya dengan kata sebelumnya atau yang disebut dengan man'ut. Oke. Ilal madinatil munawwarati. Nah, oke. Terus wal Ansori. Al-Ansori. kira-kira apa ini? Wal ansaru ro atau ri? Al-Ansori. Nah, ini sudah awal kalimat lagi. Wal ansaru. Oke, terus ini min atau man? Min. Ini min atau man Bapak Ibu? Man. Siapa nih Wow? Oke. Apakah mungkin min masuk ke fiil? Oh iya. Enggak, iya. Nah, nggak mungkin ya. Jadi kalau berarti. sesudah mim dan nun ini ada fiil, maka bacanya bukan min tapi man. man. Wal ansor man. Qabaluhum Fiha. fiha. Nah, gitu ya. Jadi kalimat sederhana. Al-muhajirun, orang-orang muhajirun atau muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah atau orang-orang yang pindah mereka dari Mekah ke Madinah Munawwarah. Oke. Wal ansor, dan adapun ansor atau kaum ansor adalah man, Orang yang menerima mereka. qabaluhum fiha, orang yang menerima ya Orang hum. muhajirun. Nah, menerima mereka muhajir itu ya, fiha di Madinah Munawwarah. Nah, seperti itu. Nah, ini kalimatnya sangat sederhana dan kita sudah tahu semua sebenarnya. Nah, sekarang baru kita analisis menunjukkan paham atau tidaknya kita terhadap kenapa kita baca seperti ini. Nah, itu harus ada alasan ya. Nah, alasannya itu harus lewat analisis. Atau yang kita sebut juga dengan i'rab ya. Nah, untuk sementara kita i'rabnya pakai ini dulu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah lancar pakai bahasa Arab, insyaallah. Wow. Amin. Amin ya Allah. Amin. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai keroyokan atau masing-masing nih, Bapak Ibu? Keroyokan aja Ustaz, biar nggak deg-degan. Oke, sekarang keroyokan ya. Al-muhajirun Bapak Ibu. Al-muhajirun posisinya Mubtada. karena dia di awal berarti mubtada. Mubtada. Hukumnya Rofa. rofa, tanda rofanya. Wawu. Wow. Nah, wow. Wow. Alasannya Jamak mudzakkar jamak ya. mudzakkar Salim. Oke, al-muhajirun gampang ya. Nah, sekarang hum.
Kira-kira hum sebagai apa? Domir. Kabar, Ustaz. Oke. Sekarang ya, mungkin ini baru bagi sebagian Bapak Ibu. Jadi hum ini kita sebut dengan domir sya'an di sini. Oh, domir. Ya, domir domir fasol, maaf ya. Domir fasol. Nah, apa itu domir fasol? Domir fasol itu adalah domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Dia tidak punya posisi. Dia hanya menjelaskan saja, fasal, memisah antara mubtada dengan khobar. Nah, dia nggak punya posisi. Nah, kalau kita analisis hum ini, posisinya sebagai apa kira-kira hum? Posisinya hanya sebagai pemisah ya, atau tidak punya mahal ya, kita kosongkan. Hukumnya mabni ya, karena dia domir berarti mabni. Nah, kemudian tanda mabninya Sukun. nah harusnya sukun, tapi kenapa di sini dhammah? Karena harkat takhallus. Berarti tetap kita kasih sukun. Nah, alasannya domir apa dia? Domir fasol. Nah, domir fasol. Nah, nanti istilah ini la mahalla laha minal i'rab ya. La mahala, tidak ada tempat. Nah, dia tidak punya tempat atau mahal i'rab. Nah, la mahalla laha minal i'rab. Nah, itu istilahnya untuk kalimat yang nggak punya mahal i'rab. Ya. Nah, ini baru mungkin bagi sebagian Bapak Ibu, tapi biasanya domir yang seperti ini dia memisah saja. Misalnya contoh lain. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu. Nah, misalnya ada kalimat seperti itu. Atau misalnya al-insanu huwa, ya, misalnya al-makhluk alladzi kana lahu aqlun. Nah, misalnya. Nah, huwa itu juga disebut dengan domir fasal. Domir yang memisah antara mubtada dan khobar. Dan dia tidak punya mahal i'rab. Tidak punya posisi. Nah, oke. Nah, itu yang disebut dengan domir fasal. Nah, sekarang saya nanya. Al-muhajirun kan mubtada. Nah, sekarang mana khobar dari al-muhajirun? Alladzina yang jadi khobar ya. Nah, berarti alladzina posisinya sebagai khobar. Hukumnya Mabni. Tanda mabninya Fathah. Kenapa fathah, Bu? Isim mausul. Nah, isim mausul yang apa ini? Yang khas atau musytarak? Nah, yang khas. Ya. Nah, karena dia isim mausul yang khas. Mausul itu kan ada dua. Ada yang khas, kemudian ada yang musytarak. Yang khas itu misalnya alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allati, allawati, allawai. Nah, itu namanya isim mausul yang khas. Nah, kalau yang musytarak apa, Bapak Ibu? Man, kemudian ayu, kemudian zu, kemudian za. Nah, itu mausul yang musytarak. Nah, itu diulang-ulang lagi ya. Oke. Nah, alladzina sebagai khobar dari al-muhajirun. Nah, sekarang hajaru. Nah, hajaru kita tinggalkan dulu karena dia fiil ya. Fiil belum kita jelaskan. Nah, sekarang yang jadi kata selanjutnya adalah waw, Bapak Ibu. Kira-kira waw di sini sebagai apa ini? Mudzakkar ya. Hajaru kan fiil madhi ya. Hajaro. Hajaro, hajaro, hajaru. Nah, sekarang waw kira-kira posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Fa'il. Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il wawnya.
Oke, terus hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya, Sukun. nah ini bukan fathah seperti ini ya. Kalau ini mabni Sukun. sukun ya. Oke, kenapa mabni sukun? Domir apa namanya? Domir Domir rofa muttasil baris. bariz. Ya, domir rofa muttasil bariz. Baris. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Hajaru kan fiil, ya kan? Wawunya sebagai fa'il. Fa'il. Nah, sekarang saya nanya, gabungan fiil dan fa'il ini menjadi apanya alladzina? Silah. Silah. Silah mausul. Silah atau aid? Silah. Ustaz. Nah, menjadi silah dari alladzina. Alladzina. Nah, dulu kan sudah kita bahas ya, isim mausul itu adalah isim yang butuh kepada silah dan aid. Nah, yang silah itu adalah jumlah yang terletak sesudah isim mausul. Mausul. Baik ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, sekarang mana aid dari alladzina? Wow. Apa itu aid, Bapak Ibu? Domir. Nah, aid itu adalah domir yang terkandung di dalam silah yang kembali kepada mausul. Nah, itu yang disebut dengan aid. Berarti aidnya adalah waw ini juga. Nah, jadi jumlah fi'liyah hajaru dengan waw ini sebagai silah untuk alladzina. Nah, sementara kalau wawnya ini sebagai aid. Nah, sebagai aid dari alladzina. Jadi kalau kita terjemahkan secara per kata, orang-orang muhajirun itu adalah orang-orang atau alladzina, orang-orang yang berhijrah mereka siapa Bapak Ibu? Mereka muhajirun. Kaum muhajirin. Nah, mereka orang-orang ini, Mereka. alladzina. Jadi waw ini kembalinya, ya waw ini kan domir. Ya, waw ini kan domir. Setiap domir pasti punya marji'. Ya, marji' itu artinya tempat kembali. Tempat isyarat kandungan maknanya kemana. Nah, itu namanya marji'. Nah, waw ini marji'nya adalah alladzina. Orang-orang muhajir adalah alladzina, adalah orang-orang. Nah, alladzina ini orang-orang yang berhijrah. Wow, mereka siapa? Alladzina. Mereka alladzina ini. Nah, itu makanya wow ini menjadi aid, ya, dhamir yang kembali maknanya kepada mausul. Nah, ini kalau kita terjemahkan secara kata per kata ya. Nah, oke. Nah, gitu. Jadi hajaru gabungannya menjadi silah, sementara wawnya menjadi aid. Oke. Terus min. Nah, min sudah maklum bersama saya kira. Min jenisnya huruf jer. Huruf jer, fungsinya menjerkan isim setelahnya. Hukumnya mabni sukun ya. Oke, sekarang mak kata Bapak Ibu. Mak kata posisinya majrur dengan huruf jer ya. Oke, hukumnya jer. Nah, tanda jernya mak kata itu fathah. Ingat kalau mu'rab kita tuliskan. Kalau fathah kita tuliskan fathah. Kalau dhammah kita tuliskan dhammah. Kalau waw kita tuliskan waw. Tapi kalau isim mabni, cara penulisan tandanya kasih garis, kemudian di atas garis kasih harkat akhir dari isim mabni itu. Nah, ini cara khusus dalam analisis PHTA ya, Bapak Ibu. Jadi supaya berbeda fathah mabni dengan fathah yang mu'rab. Nah, jadi fathah di sini adalah mu'rab. Itu makanya kita tuliskan fathah. Oke, kenapa fathah tanda jernya makkata? Isim ghairu munsharif. Nah, karena dia IGM. Ya, isim ghairu munsharif.
Oke, ilal madinati sama. Nah, sekarang al-munawwarati. Kira-kira posisinya sebagai apa tadi? Nah, Nah, sebagai naat. Nah, itu keterangan Sifat. keterangan sifat. Oke, karena dia mensifati Madinah ya, kepada Madinah yang munawwarah, yang disinari atau yang dikasih cahaya gitu ya, munawwarati. Oke. Kemudian hukumnya munawwarati, rafa, nasab atau jar? jer. Jar. Kenapa jar, Bu? Karena manutnya jer. Karena man'utnya juga jar. Naat itu harus mengikuti man'ut. Man'ut. Karena man'ut sebelumnya jar, maka naatnya juga jar. Oke. Jer. Tanda jarnya apa munawwarati? Kasroh. Kasro. Kasroh. Alasannya? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad ya. Karena dia isim mufrad. Oke, nah sekarang wal ansaru, kira-kira wal ansaru sebagai apa al ansaru? Mubtada. Nah, ansaru ini dia menjadi mubtada lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi wal ansar wawnya ini sudah jadi waw permulaan lagi. Ya. Wal ansaru al ansaru mubtada. Hukumnya Rofa. Hukumnya rofa. Tanda rofanya Doma. Dhammah. Alasannya Isim mufrad. jamak taksir dia. Ansor ya. Nasir, ansor. Oh iya, Nasir. Jamak taksir. Taksir. Oke. Sekarang man. Wal ansaru man. Kira-kira man jadi apa? Isim mausul. Jenis katanya isim mausul. Kalau posisinya apa, Bu? Khobar. Bedakan jenis kata dengan posisi ya. Kalau man, posisinya khobar. Ya, posisinya khobar. Hukumnya? Mabni. Mabni. Tanda mabninya? Sukun. Tanda mabninya sukun. Alasannya? Karena dia isim mausul mushtarak. Nah, inilah namanya isim mausul yang mushtarak. Oke, berarti yang khobar dari ansor adalah man. Oke, ingat, mausul itu butuh apa tadi? Silah dan aid. Nah, sekarang berulang lagi. Mana silah dan aid dari man? Qabalu ya, qabalu. Qabalunya sebagai fiil, wawnya sebagai fa'il. Gabungan fiil dan fa'il menjadi silah untuk Man. Ya. Oke, mana aidnya? Man. Wow. Nah, sama dengan yang tadi yang di atas. Ya, wow ini menjadi aid atau dhamir yang kembali kepada mausul. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, hum sebagai apa di sini? Kayak tadi. Kira-kira jadi apa hum? Dan orang-orang Ansor adalah man, ya orang atau kaum yang menerima wow mereka siapa? Mereka man ini ya kan aid itu kan kembalinya ke isim mausul. Jadi wow ini kembalinya ke man ya, dan ansor adalah orang yang menerima mereka siapa? Ansor. Mereka orang ini, mereka man ini ya. Hum. Nah, di sini ada dhamir hum. Siapa hum yang dimaksud? Muhajirun. Al-muhajirun. Berarti hum sebagai apa, Pak? Dhamir. Sebagai maf'ul bih dari qabalu. Jadi qabaluhum ini tiga kata ini ya. Qabalu fi'il madhi, wawnya sebagai fa'il, humnya sebagai maf'ul bih. Nah, gitu ya. Jadi tiga kata ini. Qabaluhum.
wawnya sebagai fa'il, ya, domir yang kembali kepada mausul, kemudian humnya sebagai maf'ul bih. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal sangat banyak kalimatnya ini. Dan orang-orang Ansor adalah man ini orang ya, orang yang menerima mereka siapa? Mereka man orang ini terhadap hum, terhadap mereka orang-orang muhajirin. Nah, gitu. Jadi kalau kita terjemahkan per kata akan panjang terjemahannya. Ya, akan panjang terjemahannya. Tapi biasanya kalau terjemahan bahasa Indonesia yang bagus itu, dan Ansor adalah kaum yang menerima mereka di Madinah. Nah, gitu. Oke, fiha berarti jar majrur. Nah, seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ragu, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada yang ragu, silakan ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, bisa dipahami semua? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Pak ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, insya Allah kita rutin setengah jam pertama. Nah, kalau bisa nggak lewat dari 8:30, kita latihan dulu seperti ini. Tujuannya adalah supaya terbiasa mengi'rab ataupun mengharkati. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Tidak ada? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan lanjut karena kita sudah selesai membahas isim ya dengan semua rincian dan pembahagiannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua, pembahagian kalimat yang kedua, yaitu fi'il. Mohon maaf Ustadz, kita isim syarat Ustadz. Nah, isim syarat nanti saya singgung di bahasan amil jazam, Mbak ya. Oh, iya, karena baik, isim syarat itu nanti dia tergabung dengan amil jazam. Amil jazam itu ada yang isim dan ada yang haraf. Nah, nanti saya jelaskan. Baik, Ustaz. Oke. Nah, jadi dulu sudah kita bahas bahwa unsur-unsur kalam, apa itu kalam, Bapak Ibu? Kalam. Gabungan dari beberapa kalimat. Nah, unsur-unsur kalam itu ya secara umum dulu ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Ada isim, fi'il, ada harf. Huruf atau harf ya. Nah, ini selalu kita ulang, isim disebut dengan kata benda. Fi'il kata kerja. Kalau harf kata penghubung ya. Penghubung. Nah, yang sudah kita selesaikan baru isim. Yang sudah kita selesaikan baru isim. Ya. Nah, ini 2 lagi nih target kita. Nah, tapi yang 2 ini pembahasannya tidak akan sebanyak isim. Ya. Pembahasannya tidak akan sebanyak isim karena isim itu paling detail, paling banyak penggunaannya. Nah, itu makanya bahasanya juga banyak. Nah, adapun fi'il dengan haraf, nah insya Allah ini nggak panjang. Ya, tidak panjang. Nah, kita mulai dari pengertian fi'il. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang paham apa itu fi'il. Nah, sengaja saya jelaskan ulang, ini supaya kita teratur aja ya, kita teratur, dan supaya semuanya kita jelas dari awal. Nah, fi'il itu adalah kata atau kalimah yang menunjukkan makna kejadian yang disertai oleh keterangan waktu, baik
sekarang, ya, sudah berlalu, ataupun yang akan datang. Yang akan datang. Yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi. Nah, itu yang disebut dengan fi'il. Nah, ini jugalah yang membedakan fi'il dengan isim, ya. Kalau isim itu kalimah yang menunjukkan makna, tapi dia tidak disertai oleh keterangan waktu. Jadi kalau isim tidak ada keterangan waktunya. Tidak ada sedang, tidak ada telah, ya, tidak ada akan. Tapi kalau fi'il dia disertai oleh keterangan waktu. Ya, baik sekarang, sudah berlalu ataupun yang akan datang. Nah, yang sekarang itu disebut juga dengan fi'il mudhari'. Ya, nanti kita jelaskan ulang. Kemudian yang sudah berlalu itu disebut dengan fi'il maudhi. Dan yang akan datang itu juga bisa disebut dengan mudhari' dan juga fi'il amar. Karena fi'il amar itu nanti juga dilakukannya di masa yang akan datang. Nah, jadi yang akan datang ini ada dua ini ya, bisa fi'il mudhari', bisa juga fi'il amar. Nah, misalnya contoh, ya, misalnya kataba misalnya. Ya, kataba. Apa arti kataba? Kataba artinya telah menulis. Oke, berarti dia fi'il kataba. Kenapa fi'il? Menunjukkan kejadian, ya. Kataba telah menulis. Telah menulis itu kan kejadian. Kemudian dia disertai oleh keterangan waktu. Yaitu telah. Artinya perbuatan kataba ini sudah berlalu. Nah, kataba telah menulis. Kemudian yaktubu, contoh yang lain. Ya, yaktubu. Nah, yaktubu berarti sedang menulis atau akan menulis. Ya, sedang atau akan menulis. Nah, ini juga fi'il, yaktubu ini fi'il juga, tapi namanya berbeda, ya, yaitu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu dia menunjukkan makna sedang atau akan. Kataba yaktubu. Nah, kemudian ada lagi uktub. Ya, uktub. Uktub. Apa itu uktub? Tulislah. Nah, tulislah olehmu. Ya, tulislah. Nah, uktub ini juga fi'il, tapi namanya berbeda, yaitu fi'il amar. Nah, jadi fi'il secara umum itu dia hanya 3 saja. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Walaupun sebenarnya kalau kita belajar ilmu shorof, ada lagi namanya fi'il nahi. Contohnya gini. La taktub, ya. La taktub. La taktub artinya janganlah menulis. Jangan menulis. Nah, la taktub ini dia tergolong namanya fi'il nahi. Ya, fi'il nahi. Tapi fi'il nahi ini menurut menurut mayoritas ahli nahwu, dia tidak digolongkan sebagai fi'il yang berdiri sendiri. Dia hanyalah fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam nahi. Nah, sehingga dia tidak dianggap sebagai pembahagian fi'il yang berdiri sendiri. Nah, dia hanya fi'il mudhari' saja, fi'il mudhari' yang dimasuki oleh lam nahi. Nah, inilah yang disebut dengan fi'il secara umum. Ya, dia menunjukkan kejadian, kemudian dia disertai oleh keterangan waktu. Baik sekarang, ya yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Oke. Nah, ini fi'il, ya. Nah, sebagaimana halnya isim, kalau isim Bapak Ibu ada berapa pembagiannya secara umum? Ada dua. Ada mu'rab dan ada mabni. Nah, seperti itu jugalah fi'il. Ya, fi'il itu juga ada 2 secara umum. Ada yang mu'rab dan ada juga yang mabni.
Nah, jadi setara ini. Isim ada dua, mu'rab dan mabni. Nah, fi'il pun juga dua, ada mu'rab dan mabni. Nah, jadi sama Bapak Ibu. Jadi konsep kita dari awal kita harus terstruktur dan jelas gitu pembagiannya, sehingga nanti pas analisis kita nggak salah. Ya, ketika mengi'rab kita tahu gitu ya, apakah dia mu'rab atau mabni, apakah dia isim atau fi'il. Oke. Nah, mu'rab dan mabni dalam kajian fi'il ini secara pengertian juga sama. Ya, juga sama dengan pengertian mu'rab dan mabni dalam bahasan isim. Nah, kira-kira apa yang disebut dengan mu'rab pada fi'il? Yaitu fi'il yang mengalami perubahan akhir ketika dia dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan fi'il mu'rab. Ya, yaitu fi'il yang mengalami perubahan akhir ketika dia dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Nah, hal ini atau pengertian ini sama dengan pengertian mu'rab untuk isim. Ya, mu'rab untuk isim apa dulu? Yaitu isim yang mengalami perubahan akhir, baik harkat ataupun harof, ya, ketika posisinya berbeda. Nah, berubah atau berbeda. Nah, kalau fi'il juga sama. Fi'il yang mengalami perubahan akhir ketika dia dimasuki oleh amil yang berbeda-beda. Contoh. Ya, misalnya misalnya nah, misalnya gini. Kira-kira kita baca apa Bapak Ibu? Yanzuru, hamidan atau hamidin atau hamidun? Hamidun ya. Karena dia sebagai fa'il dari yanzuru ya. Oke, yanzuru hamidun al-fila. Nah, al-fil. Ya, fil ini artinya gajah. Nah, artinya apa? Hamid, ya, Hamid sedang melihat seekor gajah. Oke. Nah, di sini ada fiil ya. Apa fiilnya? Yanzuru. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa yanzuru kita berani membacanya dengan dhammah akhirnya? Karena tidak ada amil yang menyebabkan dia berubah. Nah, oke. Kenapa yanzuru kita baca dhammah akhirnya? Karena sebelum yanzuru ini tidak ada amil atau tidak ada kata yang merubah harkatnya kepada harkat fathah ataupun harkat yang lain. Itu makanya kita baca yanzuru. Nah, yanzuru ini kebetulan berbentuk fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Oke, satu. Sekarang kita ubah kalimatnya. Oke, kira-kira bacaannya apa Bapak Ibu? Yanzuru atau yanzuri atau yanzur. Yanzur. Nah, ingat lan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Lan ini dia tergolong sebagai amil nasab. Ya, amil nasab. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari, maka dia akan mengubah fi'il mudhari yang awalnya dhammah itu menjadi fathah. Nah, jadi yanzur karena sebelumnya ada lan maka dia berubah menjadi yanzuro. La yanzuro hamidun ya al-fila. Nah, berubah nggak yanzuro dari yanzuru Bapak Ibu? Berubah.
Biasanya kan sampai begini-begini. Kenapa berubah? Yanzuro. Karena dimasuki Masukkan amil. amil. Karena dia kemasukan amil nasob. Nah, amil nasob lan ini kita sebut nanti amil nasob. Apa itu amil nasob? Amil atau kata yang bekerja untuk menasobkan fiil mudhari setelahnya. Nah, dia disebut dengan amil nasob. Ya, amil haraf atau kalimat yang berfungsi menasobkan fiil mudhari setelahnya. Nah, oke. La yanzuru Hamidun al-fi'la. Jadi Hamid tidak akan pernah melihat gajah. Ya, Hamid tidak akan pernah melihat gajah. Oke. Nah, kemudian ada kalimat yang ketiga. Kira-kira apa bacaannya? Lam yanzur. Lam yanzuru, yanzuro, yanzuri atau yanzur? Lam yanzur. Yanzur. Kenapa sukun akhirnya Bapak Ibu? Di awali Nah, lam karena diawali oleh lam. Ya, lam ini nanti kita sebut dia dengan amil jazam. Amil jazam. Ya, amil jazam. Kenapa amil jazam? Karena dia bekerja menjazamkan akhir dari fiil mudhari. Jadi kalau ada lam, maka akhir mudhari itu berubah menjadi sukun. Nah, lam yanzur Hamidun, ya, lam yanzur Hamidun al-fila. Nah, yang menjadi titik tekan kita adalah kalimat yanzuru. Ya, yanzuru. Kemudian yanzuro ataupun yanzur. Kenapa dia berubah Bapak Ibu? Karena kemasukan karena dia tergolong sebagai fiil yang mu'rab. Ya, fiil yang mu'rab, dia fiil mudhari. Nah, jadi fiil yang mu'rab itu cuma satu Bapak Ibu, yaitu fiil mudhari. Nah, itu ya. Jadi yang mu'rab yang mengalami perubahan akhir itu cuman fi'il mudhari saja. Selain mudhari, baik madhi ataupun amar, dia mabni, dia tetap dalam satu kondisi. Nah, berarti bisa kita tuliskan langsung ya. Berarti kalau fi'il mabni itu adalah fi'il yang tidak mengalami perubahan akhir. Itu disebut dengan fi'il mabni. Nah, fi'il mabni itu dua, ya, fi'il madhi dan fi'il amar. Berarti kalau fi'il madhi misal, ya, nah, misalnya gini. Apa bacaannya kira-kira? Nazara Hamidun al-fila. Ya. Al-fila. Oke. Nazara. Apakah nazara ini mungkin berubah menjadi nazaru atau nazari atau nazar, Bapak Ibu? Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin dia bisa berubah. Dia selalu berharkat fathah kalau tunggal seperti ini. Nazara Hamidun al-fila. Jadi Hamid telah melihat seekor gajah. Nah, jadi nazara. Nah, nanti kalau kita analisis posisinya fiil, hukumnya mabni. Nah, gitu. Begitu juga dengan fiil amar. Misal, misalnya seperti ini. Apa bacaannya? Unzur al-fila. Al-fila. Kenapa al-fila bukan al-filu? Maf'ul. Karena dia maf'ul bih. Unzurnya sebagai fi'il. Mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya adalah dhamir anta mustatir. Jadi di dalam unzur ini ada dhamir anta yang disembunyikan. Oke. Apakah bisa unzur berubah menjadi unzuro, unzuru atau unzuri?
Tidak dalam bisa, kondisi Ustaz. dalam kondisi yang seperti ini Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia mabni. Nah, jadi berdasarkan keterangan yang ringkas ini bisa kita simpulkan bahwa fi'il mu'rab itu hanya satu, yaitu fi'il mudhari. Sementara kalau yang mabni itu ada fi'il madhi dan fi'il amar. Nah, fi'il madhi dan fi'il amar. Oke, saya contohkan selintas ya Bapak Ibu, PHTA-nya hanya satu. Bagaimana cara kita menganalisis fi'il? Nah, misalnya yanzuru. Ya, yanzuru. Apa posisi yanzuru? Fi'il mudhari. Nah, posisinya cukup fi'il saja. Oh, fi'il aja ya, Ustaz. Ini cara analisis fi'il ya. Posisinya fi'il, hukumnya. Nah, nanti kita sebut dengan rofa namanya ya. Nah, apa itu rofa pada fi'il? Nah, setelah ini saya jelaskan. Hukumnya rofa. Tanda rofanya domah. Kenapa domah? Alasannya? Nanti kita sebut dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, ini nanti ya. Nah, ini hanya contoh saja. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini cara menganalisis fi'il mudhari. Yanzuru posisinya fi'il, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, apa itu sahih akhir? Nah, nanti kita jelaskan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisis fi'il mabni? Nazara. Nah, misalnya posisinya apa kira-kira nazara? Nah, posisinya fi'il ya, hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Tanda mabninya Fathah. Fathah. Alasannya Fi'il Madi. Nah, fi'il madhi yang tidak bersambung dengan sesuatu. Nah, bersambung dengan sesuatu. Nah, ini contoh saja ya. Nanti kita akan lanjutkan penjelasannya. Nah, jadi kira-kira kalau kita ketemu dengan fi'il, nah cara analisisnya seperti ini. Ya. Nah, apa itu rafa pada fi'il? Kemudian apa itu fi'il mudhari sahih akhir? Nah, insya Allah setelah ini akan kita jelaskan. Oke. Nah, ini baru pembagian umumnya ya. Nah, sekarang kita masuk contohnya sudah ini ya. Nah, berarti contoh saya turunkan. Nah, ini contoh. Contohnya sudah, ini pengertiannya. Nah, sekarang jenis perubahan. Sekarang saya pengen nanya dulu Bapak Ibu. Dulu kan kita bahas isim mu'rab ya. Ya, Ustaz. Isim ada dua, ada mu'rab, ada mabni. Nah, isim mu'rab itu ada berapa i'rabnya? Atau ada berapa jenis perubahannya dulu? Itu pembagiannya, Bu. I'rabnya, jenis perubahannya ada ada tiga. Ada yang disebut dengan rofa, ada yang disebut dengan nasab, ada yang disebut dengan jer ya. Nah, masing-masingnya punya pengertian. Kapan isim disebut rofa, kapan isim disebut nasab, dan kapan isim disebut jer. Nah, itu kan masih ingat Bapak Ibu? Misalnya, kapan isim disebut rofa? Ketika sebagai mubtada, khobar, dan fa'il. Kapan disebut nasab? Ketika berposisi sebagai maf'ul fi, kemudian apa lagi? Munada, zorof zaman, zorof
maka. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga. Oke. Kapan isim kita sebut jar? Jika kemasukan huruf jar. Nah, jika kemasukan huruf jar atau huruf qasam atau menjadi mudhafun Ilai. Nah, itu mu'rab atau jenis i'rab untuk isim. Nah, sekarang i'rab untuk fi'il juga ada 3, Bapak Ibu. Ya, ada 3. Apa yang 3? Yang pertama namanya i'rab rafa. Ya, i'rab rafa. Tapi pengertian rafa di sini berbeda dengan rafa pada isim. Kalau rafa pada isim, yaitu ketika isim berposisi sebagai mubtada, khobar, dan fa'il. Tapi kalau rafa pada fi'il, nah kira-kira apa pengertiannya? Yanzuru contohnya. Nah, kapan fi'il disebut rafa? Jika Nah, tidak ada ketika tidak ada. Dia tidak didahului oleh amil nasab, amil jazam. Nah, itu. Jadi pengertian rofa untuk fi'il ini berbeda dengan rofa untuk isim. Nah, jadi fi'il disebut rofa ketika sebelumnya tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, nanti kita akan bahas amil nasab ini semuanya ada 10. Nah, sementara amil jazam semuanya ada 18. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Oke. Nah, sekarang berarti terjawab sudah ya. Yanzuru. Tadi kan posisinya kan fi'il ya, Bapak Ibu? Iya, Ustaz. Oke. Hukumnya apa tadi? Hukumnya rofa. Nah, sekarang saya nanya, kenapa yanzuru kita hukumi rofa? Karena tidak didahului oleh amil. Nah, ini dia jawabannya. Karena dia tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, ini alasannya kenapa kita sebut rofa. Ya, jadi rofa ini adalah kondisi ketika sebuah fi'il tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Oke, 1. Ya, rofa namanya. Kemudian yang kedua ada i'rab nasab. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dulu. Kalau pada isim disebut nasab ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih. Tapi dalam pengertian nasab untuk fi'il berbeda. Nah, contohnya yanzura. Ya, yanzura. Kira-kira apa pengertian nasab untuk fi'il, Bapak Ibu? Ketika dia tidak didahului oleh amil rofa. Amil rofa. Ada amil rofa? Enggak ada, Ustaz. Ketika didahului amil nasab. Oke. Fi'il disebut nasab ketika fi'il itu didahului oleh amil nasab yang 10. Nah, itu dia. Jadi fi'il disebut nasab atau kita hukumi nasab ketika sebelumnya ada huruf nasab atau amil nasab. Contoh yanzura. Oke, kalau kita analisis yanzura, Bapak Ibu, posisinya apa ini yanzura? Fi'il ya. Hukumnya nasab. Kenapa nasab hukumnya? Karena didahului oleh amil nasab. Nah, karena sebelumnya ada amil nasab. Jadi lan ini adalah salah satu dari amil nasab yang 10. Jadi amil nasab itu ada an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, fa, wa, au. Nah, hafal Bapak Ibu? Enggak, Ustaz. Itu hanya penyebutan aja ya. Itu baru iklan saja. Nanti kita jelaskan semua. Oke. Jadi amil nasab itu ada 10. Nah, lan ini adalah salah satu dari yang 10. Nah, jadi kalau ada amil nasab sebelum fi'il mudhari', berarti fi'il mudhari'nya itu dihukumi nasab. Oke. Jadi yanzura hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa kira-kira? Fathah. Kenapa fathah? Karena sama ini ya.
Karena dia fi'il mudhari sahih Di akhir. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab nasab untuk fi'il. Oke, 2. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ada namanya i'rab jazam. Ya, i'rab jazam. Nah, ini berbeda dengan isim ya. Pada isim ada nggak i'rab jazam? Nggak ada. Nggak ada, cuma 3 Bu ya. Ada rofa, nasab, jer. Tidak ada jazam. Nah, untuk fi'il i'rabnya cuma 3 juga, rofa, nasab, dan jazam. Tidak ada i'rab jer untuk fi'il. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendefinisikan jazam untuk fi'il? Kira-kira apa? Nah, ketika fi'il itu didahului oleh amil jazam yang 18. Oke, ketika fi'il itu didahului oleh amil jazam. Nah, amil jazam yang 18. Yang mana salah satu dari yang 18 itu adalah lam. Jadi ada lam, lama, alam, alama, lamul amri wad du'a, lamun fin nahyi wad du'a, in, ma, man, mahma, idma, ayyun, mata, anna, ayyana, haitsuma, kaifama, idzan, bisy'ari khassatan. Nah, itu semuanya disebut dengan amil jazam. Nah, jadi kalau seandainya ada amil jazam, kemudian ada fi'il mudhari setelahnya, maka fi'il mudhari setelahnya itu kita hukumi apa, Bapak Ibu? Jazam. Nah, kita hukumi jazam. Oke, misalnya yanzur. Coba kita analisis yanzur. Posisinya fi'il. Posisinya fi'il, hukumnya jazam. Nah, hukumnya jazam. Kenapa jazam? Karena didahului oleh amil jazam. Nah, apa amil jazamnya? Lam. Oke, tanda jazamnya apa kira-kira? Yanzur. Sukun. Nah, sukun. Ya, tanda jazamnya sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il sama. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, seperti itu. Nah, inilah bentuk i'rab ya. Nah, jadi yang 3 ini kita sebut dengan i'rab. Ya. Yang 3 ini kita sebut dengan i'rab. I'rab untuk fi'il mu'rab. Ya, i'rab untuk fi'il mu'rab. Nah, sementara kalau untuk fi'il mabni, apakah dia ada punya jenis perubahan? Tidak ada. Jadi kalau untuk fi'il mabni tidak akan mungkin muncul istilah rofa, nasab, dan jazam. Ya, apakah mungkin nazara kita jazamkan? Tidak. Apakah mungkin unzur kita anggap rofa, nasab, atau jazam? Tidak juga, Ustaz. Tidak. Ya, jadi kalau dalam bahasan fi'il mabni tidak akan tersebut sama sekali i'rab rofa, nasab, ataupun jazam. Nah, itu bedanya. Jadi rofa, nasab, jazam hanya untuk fi'il mu'rab. Dan fi'il mu'rab itu cuma ada satu, yaitu fi'il mudhari. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang yang terakhir, pembahagiannya. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kalau isim mu'rab, dulu pembahagiannya ada berapa? Isim mu'rab? Ada 10 dulu ya. Ada 10. Ada isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas sampai akhir. Ya. Sampai kepada isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Nah, begitu juga dengan pembahagian fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab itu secara umum ada 1, tapi kalau kita detailkan dia ada 3. Itu makanya saya bilang, pembahasan fi'il tidak akan sebanyak bahasan isim. Kalau isim mu'rab ada 10, tapi kalau fi'il mu'rab ada 3. Ada 3 saja. Apa yang 3? Nah, ini dia. Yang pertama ada yang disebut dengan fi'il mudhari sahih akhir.
Kemudian ada yang disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada yang disebut dengan af'al khamsah. Ya, af'al khamsah. Nah, inilah 3 jenis dari fi'il mu'rab. Ya. Jadi kalau fi'il mu'rab, nah, jadi di alasannya ini hanya ada 3 saja, salah satu dari yang 3. Kalau bukan fi'il mudhari' sahih akhir, berarti fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau bukan mu'tal akhir, berarti af'al khamsah. Atau fi'il yang 5. Nah, nanti semuanya akan kita rinci ini. Baik mudhari' sahih akhir, mudhari' mu'tal akhir, ataupun af'al khamsah. Nah, sementara untuk fi'il mabni juga ada 3, Bapak Ibu. Ya, ada 3. Apa yang 3? Yang pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il amar. Kemudian fi'il amar. Ya, benar. Fi'il amar. Benar, Ustaz. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nun niswah. Nah, nanti kita akan bahas semua ini, nun niswah atau nun taukid mubasyirah. Nah, ini istilah semua. Ya, ini istilah semua. Insya Allah kita akan bahas semua. Tapi yang penting Bapak Ibu ketahui adalah fi'il mu'rab itu secara umum itu hanyalah fi'il mudhari'. Yang variasinya nanti ada 3. Mudhari' sahih akhir, mudhari' mu'tal akhir, kemudian af'al khamsah. Nah, kemudian fi'il mabni itu juga ada 3. Secara umum 2, madhi dan amar ya. Tapi nanti ada tambahan satu lagi yang disebut dengan fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nun niswah atau nun taukid mubasyirah. Nah, inilah rincian dari bahasan fi'il yang akan kita bahas. Oke. Kira-kira gambaran umumnya bisa dipahami dulu, Bapak Ibu? Saya ingin bertanya, Ustadz. Nah, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Ustadz. Saya ingin bertanya, yang ini, Ustadz, saya agak bingung. Yang mabni, itu kan tadi ada contoh nazoro hamidun alfila. Nah, berarti kalau hamidun itu berarti kan domah tanwin ya, Ustadz, hamidun. Nah, berarti alfila berarti dia nggak bisa disatuin, berarti nggak bisa disatuin menjadi nazoro hamidul gitu, nggak bisa ya, Ustadz, berarti? Oh gitu. Iya, saya cara membaca gitu ya. Ya, saya ingin menanyakan itu, Ustaz. Ya. Ini kalau seandainya kita sambung ya, kalau dalam kaidah tajwid ini akan berlaku namanya apa itu? Bacaan izhar. Wasol ya, nun wiqayah ya. Nun wiqayah atau bukan nun wiqayah kayaknya. Ya, nun wiqayah, Bu ya. Oh, ini nun iwat, Ustaz. Kita sambung, iwat ya. Iya, nun iwat atau nun iwat ya. Kalau seandainya kita sambung, yang satunya kan bertanwin. Iya, benar, Ustaz. Yang satunya ada alif lam. Nah, kalau kita sambung bacanya hamidunil fila. Nah, ini perihalnya sama dengan wailul likulli humazatinil ladzi ya. Atau qul huwallahu ahad, kalau kita sambung qul huwallahu ahadunillahus samad. Oh iya, Ustaz. Nah, ini kalau disambung betul, Mbak. Berarti bacanya hamidunil fila. Oh iya. Nah, cuma ya dalam ilmu nahwu ini kita bacanya kita wakafkan, tidak kita sambung. Nazara hamidun al-fila. Seakan-akan berarti tidak ada nunnya ya, Ustaz ya. Nah, seolah-olah tidak ada nun, tapi kalau kita sambungkan benar harus ada nun iwatnya. Ya, harus ada nun iwatnya. Nazara hamidunil fila. Nah, tapi secara nahwu nggak masalah. Ya, secara ilmu nahwu nggak masalah. Mohon maaf, Ustaz, satu lagi.
Ya, silakan. Iya, kalau seandainya ada pertanyaan kenapa disebut fi'il mudhari' sahih, itu jawabnya apa bisa Ustadz? Misalnya ketika fi'il tidak didahului oleh amil nasab gitu-gitu. Ada nggak misal Ustadz kalau ada yang bertanya, kenapa disebut fi'il mudhari' sahih gitu? Fi'il mudhari' sahih akhir gitu. Nah, jawabnya gimana Ustadz? Ini sebenarnya nanti akan kita bahas ya. Jadi ada baik, istilah Ustadz. sahih akhir, ada mu'tal akhir. Nah, bedanya cuman sederhana sebenarnya. Kalau mudhari' sahih akhir itu akhirnya huruf sahih. Ya, huruf sahih itu huruf yang selain alif waw ya. Nah, itu namanya sahih akhir. Oh, bukan huruf ilat ya Ustadz ya? Iya, yang selain huruf ilat itu. Oh iya, baik. Nah, misalnya yanzuru atau yal'abu misalnya. Yal'abu. Nah, ba ini kan huruf sahih. Ya, bukan alif waw ya. Nah, jadi yal'abu kita sebut mudhari' sahih akhir. Tapi kalau dia diakhiri oleh huruf ilat, misal yarmi. Ya, yarmi. Nah, kan huruf akhirnya ya. Nah, kalau huruf terakhirnya ya, huruf ilat, nah ya ini tergolong sebagai huruf ilat. Huruf ilat itu huruf sakit ya, ada 3. Alif, waw, ya. Nah, kalau diakhiri oleh salah satu dari huruf ilat, maka mudhari' itu disebut dengan mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Nah, itu aja bedanya. Nah, nanti masing-masing baik yang sahih ataupun mu'tal punya kaidah i'rab yang berbeda. Nah, insya Allah nanti kita jelaskan. Ya, baik Ustadz. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ragu. Ustadz izin bertanya, Ustadz. Iya, silakan Pak Wahyudin. Oh, ini apa kalau yang ini apa namanya? Fi'il madhi dan fi'il amr itu bisa dimasukin oleh amil-amil itu bisa Ustadz? Nah, oke. Fi'il madhi dan fi'il amr tadi kan kita sebut dia adalah 2 fi'il yang tidak mengalami perubahan. Iya, Ustaz. Ya, tidak mengalami atau jenis perubahannya tidak ada. Artinya apa? Artinya dia tidak mungkin bisa dimasuki oleh amil-amil nasab atau amil jazam. Jadi amil nasab dan amil jazam dia hanya akan bisa masuk kepada fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari'. Nah, jadi tidak akan kita temukan ya, ada huruf nasab misalnya lan, tapi setelahnya fi'il madhi. Tidak akan kita temukan. Atau misalnya ada huruf jazam, misalnya lam, tapi setelahnya ada fi'il amar, tidak akan kita temukan. Ya, karena masing-masing dari amil nasab dan amil jazam dia hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari' saja. Tidak bisa ke fi'il madhi ataupun fi'il amar. Nah, itu kaidahnya, Pak. Iya. Dia tergolong sebagai huruf yang khusus, nasab dan jazam ini. Ya, hanya kepada fi'il mudhari' saja. Memang bentuknya nggak akan kita temukan. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Jadi kalau ada lan, pasti setelahnya fi'il mudhari'. Kalau ada lam, pasti setelahnya fi'il mudhari'. Baik, Ustaz. Nah, gitu. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Kalau masih ada. Ustaz, mau tanya, kalau untuk sorof, itu biasanya di hari apa, Ustaz? Oke. Nah, sebenarnya gini, Pak Hizbullah ya. Awalnya, sekolah bahasa Arab ini kita bentuk selang-seling. Ya. Jadi bulan pertama itu Nahwu 1, bulan kedua Shorof 1. Kemudian nanti di bulan ketiganya Nahwu 2, kemudian di bulan keempatnya Shorof 2 gitu. Nah, tapi setelah kita setelah kita pikirkan, lebih baik kita fokus di Nahwu dulu. Ya, selama 3 bulan. Nah, kemudian baru nanti di akhir setelah itu kita fokus di ilmu shorof. Jadi nggak selang-seling. Kalau dulu awalnya selang-seling. Ya,
Tapi sekarang sudah kita ubah ya. Jadi nahu dulu 3 bulan pertama, kemudian baru 3 bulan kedua sorof. Nah gitu. Jadi konsepnya kita ubah. Ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama Pak. Oke. Walaupun sebenarnya nahu sorof ini nggak bisa dipisah ya. Tidak bisa dibahas masing sendiri-sendiri gitu, harus di mix. Nah, tapi secara umum insya Allah kita nggak masalah walaupun belum belajar sorof. Nah, insya Allah nanti akan kita selipkan. Ya, kalau ada kaidah sorof nanti akan saya garis bawahi. Oke, masih ada? Oke. Kalau tidak ada, saya simpulkan ya. Jadi sebagaimana halnya isim, ya, fiil juga terbagi dua. Ada fiil mu'rab dan ada fiil mabni. Kalau yang mengalami perubahan akhir disebut mu'rab, dan yang tidak mengalami perubahan akhir disebut dengan mabni. Nah, kemudian bagaimana halnya isim mu'rab yang punya 3 bentuk perubahan, fiil mu'rab juga punya 3 perubahan, yaitu rafa, nasab, dan jazam. Nah, itu kalau isim rafa, nasab, dan jer. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita simpulkan tidak ada jazam pada isim dan tidak ada jer pada fiil. Nah, itu. Nah, kemudian pembagian masing-masing, kalau isim mu'rab ada 10, fiil mu'rab hanya ada 3. Ya. Kalau di isim mabni ada 7, di fiil mabni hanya ada 3. Nah, jadi pembahasannya tidak panjang, tidak banyak. Ya, insyaallah rincian dari 3 fiil yang mu'rab dan 3 fiil yang mabni ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dulu Bapak Ibu sampai di sini ya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan kita semua disehatkan sehingga bisa melanjutkan kajian ini. Oke, sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ya. Oke, mohon izin saya duluan Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Monggo Ustaz.